Jadi kami dari grup apa ini ya? Grup apa ini? Enggak ya? Kelompok 2, ini karena kelompok 2. Oke. Halo, kami dari kelompok 2, di mana kelompok 2 itu ada saya Lili dan ada teman saya Nicholas. Saya Kevin. Saya Fani. Josephine. Nah, jadi hari ini kami ingin membuat podcast tentang di mana pelajaran psikologi positif yang akan membahas di topik kelima. Dan topik kelima ini materinya adalah emosi positif yang terkait dengan sikap pada masa lalu. Dan pada topik ini ada beberapa subtopik yang ingin kita sharingkan. Mungkin dengan pengalaman pribadi kita masing-masing aja ya di sini ya. Jadi dari topik tersebut ada gratitude yang dimana yang kita tahu itu adalah bersyukur. Nah, jadi untuk pembahasan bersyukur mungkin bukan hanya saya sendiri aja, bahkan teman-teman yang lain juga pasti pernah merasakan apa sih rasa syukur itu. Nah, apa sih rasa syukur itu dan pernah nggak teman-teman merasakan itu? Saya bersyukur di saat keadaan apa dan pada waktu saya merasa down itu bagaimana saya bisa merubah hal yang down itu bisa membuat saya lebih naik lagi. Nah, mungkin bisa kita terapkan itu di rasa syukur. Mungkin mulai sharing ya, kami sharing dari Nicholas dulu mungkin. Pernah nggak Nicholas merasakan saya bersyukur sekali ya karena kenapa gitu? Saya bersyukur itu hal yang susah dilakukan. Hal yang susah dilakukan. Kayaknya manusia itu selalu ingin menjadi lebih baik. Kalau ngomongin gampang sih kalau mau bersyukur, tapi sebenarnya susah kalau bersyukur. Sampai sekarang saya masih kurang bersyukur sih. Kalau kurang bersyukur dengan kurang puas itu lain ya. Nah, jadi kalau misalnya puas itu mungkin saya belum mendapatkan ini, saya belum puas. Tapi kalau bersyukur itu mungkin kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada untuk yang keadaan sekarang ini. Nah, dengan keadaannya mungkin. Iya, saya Saya begitu. menerima keadaan aja, apa adanya aja lah. Musiman ada hidup ini. Tapi udah bersyukur. Hah? Tapi udah bersyukur. Iya, cuma namanya juga hidupnya jalannya aja nanti mati juga. Ada gitu. Oke, mungkin dari Nicholas itu ya ikuti alur aja. Ya, mungkin dari Kak Josephine boleh di-sharingkan ya. Kalau saya sih udah umur segini ya, kita masih udah lebih banyak bersyukur dari pengalaman, dari kekecewaan kita dari masa kecil sampai masa dewasa. Mau nggak mau kita itu harus bersyukur. Kalau nggak ya saya sendiri memikirkan gimana seharusnya kita, bagaimana seharusnya orang berperilaku sama kita ya kan. Jadi kita kayak semacam apa ya? Kalau menurut saya itu kayak coping mekanisme kita itu kalau bersyukur itu ya kan. Kadang makanya disebut bersyukur itu kayak apa? Positif apa sih? Emosi positif. Dia negatif itu karena kalau kita terus bersyukur, kita semua jangan bersyukur seolah-olah jadi kayak fake gitu kan. Jadi kadang agak susah juga membedakan bersyukur dengan betul-betul kayak membohong diri sendiri gitu ya kan. Jadi ya menurut saya bersyukur itu kita memang harus jujur sama diri sendiri, betul-betul memang kita menyadari keadaan itu, jadi kita bisa menerimanya dengan apa adanya. Luar biasa. Oke. Mungkin dari Nek perlu tambahan atau sharing tentang diri sendiri. Arti bersyukur itu menurut Nek itu apa? Kalau rasa dari syukur itu pribadi ya, saya udah puas nih dengan apa yang saya miliki sekarang nih. Ya kayak misalnya nih, pas waktu naik mobil lah itu sering dikatakan sama om sama nenek, kamu itu harus bersyukur udah bisa naik mobil, dapat rumah dan semua terkecukupan lah. Dia orang-orang yang di jalanan ini ya ada duit, masih mendapatkan duit itulah. Jadi kita harus tetap bersyukur apa kita miliki sekarang ini. Saya itu aja sih kalau rasa syukur saya sekarang. Jadi kita bersyukur dulu baru bahagia ya. Nah, jadi mungkin ada pepatah juga yang mengatakan bahwa kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki itu hebat. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apa yang orang lain miliki itu luar biasa ya.
mana pergelangan tangan saya tidak bisa bergerak dengan cukup baik. Terus akibat dari skoliosis ini menyebabkan reaksi otak dan reaksi mata saya itu sudah tidak 100% penggunaannya seperti biasa, sudah tidak normal. Jadi menurut saya ketika saya berdiri hari ini, saya melakukan kegiatan saya hari ini, saya bisa bertemu dengan orang-orang sekitar saya, itu menurut saya sudah lebih dari bersyukur gitu, karena Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup lebih lama gitu, untuk memberikan banyak perilaku dan lebih baik, terus bersyukur atas apa yang digapai hari ini, apa yang dicapai hari ini, apa yang dilakukan hari ini dengan orang lain, bisa berinteraksi, bisa bersalaman dengan orang lain, itu sudah membuat saya lebih dari bersyukur. Makanya setiap hari ketika saya masih bisa berjalan, masih bisa berdiri untuk bawa motor dan lainnya, saya sangat bersyukur karena ini suatu hal yang susah saya gapai di tahun 2022. Itu masa-masa sulit saya bangkit kembali, karena akibat dari sakit itu kan kita bisa drop, stres gitu. Jadi untuk seperti ini, seperti sekarang, di masa saya sekarang itu sangat sulit untuk bangkit gitu. Cuman karena perlindungan Tuhan, berkat Tuhan tadi itu semua, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan kembali. Itu buat saya rasa bersyukur yang sangat amat mendalam. Oke, nah terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Jadi mungkin ada dari kelompok kami ini ada seorang teman yang saya merasa itu, saya melihat itu dia selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mau dia sedang ujian kah, sedang ada PR kah, dia merasa itu selalu dia bersyukur. Mungkin kami boleh bertanya sedikit ya tentang rasa syukur yang Stephanie miliki. Kenapa bisa ada perasaan begitu? Ya, kalau dari saya ya, mungkin saya waktu kecil sudah dimanja sama orang tua. Mungkin karena saya anak paling kecil ya. Jadi kayak dari keluarga sekitar juga bilang saya paling dimanja gitu. Jadi sampai saya besar pun masih banyak orang-orang di sekitar saya yang masih sayang sama saya, bertemu dengan orang baik. Sampai hidup saya sekarang ini, saya belum bertemu orang yang memperlakukan jahat sama saya. Saya kemarin sempat keluar jalan-jalan juga, kebetulan juga bertemu dengan orang-orang baik. Walaupun saya sempat stres, sempat terpuruk, tapi dengan support keluarga, support teman, itu membuat saya juga semakin bersyukur gitu dengan adanya mereka. Berarti menurut Stephanie itu rasa syukur itu membuat lingkungan kita semua jadi positif semua ya. Mungkin karena saya juga orangnya lebih berpikir positif ya, saya jarang pesimis gitu. Jadi saya walaupun bertemu dengan orang jahat, mungkin saya juga merasa bersyukur ya, walaupun tas saya dijamret, dicopet gitu ya, mungkin saya bersyukur. Jadi saya lebih berhati-hati mungkin. Oke, terima kasih ya untuk Stephanie. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri rasa syukur itu mungkin kehidupan kita itu tidak selalu lancar. Dan kemudian tidak selalu apa yang mau kita dapatkan, apa yang kita kerjakan itu tidak selalu lancar. Jadi bagaimana kita bisa mensyukuri keadaan itu mungkin akan membuat kita itu semakin bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang seperti saya tadi bilang itu adalah rasa syukur itu dengan memiliki apa yang kita ada itu sangat bagus sekali ya. Tetapi lebih luar biasa lagi kita bisa mensyukuri apa yang orang lain ada dan kita tidak ada. Mungkin itu dari saya ya, rasa syukur itu. Dia nggak begitu loh, posisinya lu saja loh. Oke. 1, 2, 3, start, take 6. Jadi menurut kesimpulan saya, memaafkan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Iya. Berikut podcast kita hari ini sampai di sini tentang topik kelima, emosi positif yang terkait pada sikap masa lalu. Saya Lili. Saya Josephine. Saya Stefan. Mantap. Saya Meg. Saya Calvin. Dadah.